kebutuhan yang esensial. Kemudian untuk orang-orang yang ingin datang ke Makassar, memastikan bahwa Anda tidak menjadi terpapar kalau ke Makassar dan Anda tidak menjadi lebih parah kalau meninggalkan Makassar, kan begitu. Sehingga 2 pekan ke depan ini adalah titik krusial, apakah Makassar bisa mengendalikan pertumbuhan kasusnya atau seperti apa, itu yang akan kita lihat. Apakah bisa mengikuti misalnya intervensi Jawa Bali. Oke. Nah, kita tahu Pak Prof ini di Makassar dalam beberapa waktu terakhir ini ada kebijakan ya dari pemerintah kota, yaitu dengan mengeluarkan adanya Satgas Covid Hunter ya, Covid Detector, kemudian juga ada tim Satgas Raika yang mengurai kerumunan. Nah, bagaimana kemudian supaya apa ya, BOR ini bisa diturunkan, bed occupancy rate, kemudian juga bagaimana kemudian tingkat penularan juga bisa diturunkan. Nah, apa sih yang perlu dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar dalam 2 minggu ke depan ini, Prof, supaya jangan sampai kebijakan PPKM level 4 yang menyengsarakan banyak masyarakat ini, terutama UMKM ini, tidak lagi diulang begitu oleh pemerintah pusat, Pak Prof? Betul. Ya. Jadi poin-poin penting yang menjadi catatan dari instruksi Menteri Dalam Negeri itu bahwa pada situasi level 4 ini itu selalu ditekankan untuk meningkatkan tracing. Kota Makassar itu diminta untuk mengambil tracing 2.000 sampel ya, 2.000 sampel harian yang harus diperiksa karena ini prinsip dasarnya tracing adalah upaya pemutusan mata rantai di ujung penularan. Kalau Anda tidak melakukan tracing dan testing, itu kasus akan bertumbuh terus gitu kan. Jadi ini poin penting. Kalau kita melihat berapa kapasitas tracing yang telah dicapai di Makassar selama ini, itu baru sampai di rasionya 1:3 begitu Bang. 1:3 itu artinya satu kasus terkonfirmasi baru mampu men-tracing 3 orang di sekitarnya. Padahal oleh WHO itu direkomendasikan 1:30 atau oleh kementerian paling tidak 1:15. Nah, ini masih sangat rendah Bang. Jadi itulah mengapa Kota Makassar diminta melakukan testing, tracing lebih intens untuk menurunkan positivity rate-nya, untuk melandaikan kurvanya. Itu poin penting yang sekarang harus dilaksanakan oleh Kota Makassar. Bagaimana tim yang sudah dibentuk sekarang ini supaya lebih fokus melacak kasus terkonfirmasi dan kontak erat, yang itu poin pentingnya. Jadi bagaimana semua kasus yang terkonfirmasi dilacak kontak eratnya, bukan pada populasi umum mencari melakukan pemeriksaan, tetapi pada kontak erat. Karena itu jadi setiap ada yang terkonfirmasi dicari siapa yang paling dekat dengan pasien tersebut. Betul, 10 hari terakhir. Ya. Betul. Baik. Ini yang menjadi ketakutan. Beberapa waktu lalu setelah disebutkan bahwa telah terkonfirmasi ada 10 kasus untuk jenis varian baru, yaitu varian yang berasal dari India, yaitu varian Delta. Yang konon kabarnya menurut informasi proses transmisinya, proses penularannya begitu sangat-sangat cepat begitu. Nah, sehingga ini kemudian ditakutkan yang menjadi jangan sampai kemudian ini bisa meluas di wilayah Sulawesi Selatan. Nah, bagaimana kemudian untuk bisa menanggulangi ini, Pak Prof? Varian-varian baru ini termasuk varian Delta yang begitu apa ya, boleh dikatakan sangat dikhawatirkan begitu, Pak Prof? Jadi 92% lebih penularan kasus COVID di Indonesia sekarang didominasi oleh varian Delta. Kecepatan penularannya yang sangat tinggi inilah menyebabkan tenaga kesehatan kita hampir mengalami burnout ya, beban yang sangat besar. Layanan kesehatan hampir mengalami ketidakmampuan untuk menghindar seluruh kasus yang masuk karena kecepatan penularannya bisa sampai 60% lebih cepat dari varian lama sebelumnya. Nah, inilah yang harus menjadi antisipasi bagi kita semua, sehingga pada masa yang akan datang ini, pada periode PPKM 4 ini, kita bisa semua memberikan kontribusi untuk menekan laju penularan ini, karena kecepatan penularannya kan 60% lebih cepat dengan kita bersama dalam suatu ruangan dan tidak ketat prokes, maka potensi tertularnya sudah menjadi sangat tinggi begitu. Sehingga kalaupun berada satu ruangan jangan terlalu lama, kemudian menjaga jarak itu sudah harus. Karena mengapa di PPKM level 4 itu
at home ya, tinggal di rumah untuk waktu selama periode yang ditentukan itu, kecuali untuk kebutuhan yang sangat-sangat Oke. esensial. Nah, inilah yang sekarang kemudian menjadi perdebatan juga di tengah-tengah masyarakat, sama yang terjadi di wilayah Jawa, ibu kota DKI apalagi ya, sektor yang terkategori yang mana sektor esensial, yang mana sektor kritikal, sehingga kan ini kemudian menimbulkan banyak gesekan-gesekan yang terjadi di masyarakat, terutama di lapangan begitu, ketika ada penyekatan, ketika ada pembatasan di tempat-tempat tertentu begitu. Nah, bagaimana kemudian masyarakat paham terkait dengan sektor-sektor ini, Pak Prof? Ya. Ya, jadi Ya. terkait dengan sektor-sektor tersebut, inilah sekarang memang pentingnya komunikasi berisiko yang harus disampaikan oleh Dinas Kominfo ya, membombardir informasi terkait dengan keputusan hari ini, pemberlakuan level 4 Betul. itu harus sampai ke akar rumput, bahwa poin-poin mana saja yang digariskan boleh 25%, boleh 30%, dan sama sekali yang tidak boleh. Itu harus sampai ke akar rumput, karena inilah sekarang kan informasi berseliweran sangat tinggi, tetapi informasi itu masih perlu diterjemahkan pada tingkat masyarakat bawah kita. Ini tanggung jawab dari Dinas Kominfo, Dinas Satu. Ya, betul. Media Baik. Ini kan masalah istilah-istilah yang terkadang masyarakat tidak mengerti begitu. Termasuk kemudian istilah ya, penerapan istilah pembatasan yang dikeluarkan oleh pemerintah, mulai dari PSBB, ada PSBB transisi, sampai dengan masa PPKM, PPKM mikro, PPKM darurat, sampai dengan PPKM level 1 dengan level 4. Nah, ini yang kemudian membuat masyarakat bingung. Kok ini namanya berubah-berubah ya? Apakah memang karena variannya juga yang berubah-berubah, jadi kemudian ini kebijakannya yang berubah-berubah? Nah, bahkan tadi masyarakat juga sempat bertanya, kenapa nggak lakukan sekalian karantina wilayah saja? Ini dibandingkan mungkin dengan negara-negara yang ada di Asia, Eropa, Australia, hanya Indonesia yang tidak melakukan karantina wilayah begitu. Ini ada yang melihatnya seperti itu, Pak. Nah, apakah memang nanti kemudian PPKM level 1 sampai dengan 4 ini akan efektif begitu untuk menahan laju pertumbuhan COVID-19 ini? Nah, sementara kemudian kita lihat di negara-negara lain, negara-negara tetangga yang menerapkan karantina wilayah saja atau lockdown saja, ini belum tentu dapat menahan laju penularan penyakit ini, apalagi tidak menerapkan karantina wilayah atau lockdown ini, Pak Prof. Ya. Jadi perubahan istilah itu dari 2020 sampai sekarang Betul, Pak Prof. berubah 3-4 kali begitu ya. Jadi karena pandemi ini kan kita semuanya belajar dan merespon juga dengan perkembangan keilmuan. Jadi ini respon-respon yang diberikan itu sesuai dengan evidence, fakta-fakta ilmiah, hasil kajian. Kemudian sebenarnya di Indonesia itu kan ada undang-undang kekarantinaan yang terbaru, misalnya Undang-Undang Nomor 16 2020. Tapi di undang-undang itu kan memang mengatur tanggung jawab negara apabila undang-undang itu diterapkan secara maksimum. Dia harus menyiapkan logistik selama periode karantina itu berjalan. Sementara kan kita selalu mendengarkan informasi kapasitas negara untuk menyediakan logistik terhadap 270 populasi itu kan tidak kerja yang gampang ya, sehingga sebenarnya PSBB maupun darurat dan PPKM 4 ini itu sebenarnya adalah sudah implementasi dari undang-undang kekarantinaan itu, atau bahasa aslinya kan lockdown, dalam karantina wilayah. Lockdown. Tetapi apa yang terjadi sekarang ini itu sebenarnya sudah lockdown. Artinya pemerintah mengambil jalan tengah bagaimana supaya pengendalian pandeminya berjalan, tetapi pada sektor-sektor di mana masyarakat bawah masih bisa bergerak ya untuk menyambung kehidupannya, maka kita bisa melihat di instruksi menteri itu masih ada beberapa poin di mana mereka masih bisa buka dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, atau buka sampai jam 8, atau buka sampai 25% atau 30%. Oke, tapi ini yang menjadi menjadi pertanyaan kemudian, masyarakat kita boleh dikatakan ini susah ya diatur. Sedangkan PPKM seperti ini saja yang penerapannya boleh dikatakan semi lockdown lah begitu ya. Masih banyak lah yang nggak mau diatur, masih banyak yang protes begitu. Nah, langkah-langkah seperti ini kan menjadi tanda-tanda tanya kemudian di tengah-tengah masyarakat, kapan berakhirnya nih penyakit ya?
Nah, kita lihat saja kan Cina sebenarnya Cina mereka berhenti di angka 85.000 di Wuhan ya. Ini berdasarkan data karena Cina sendiri ini kan boleh dikatakan terkesan masih menutup-nutupi data begitu angka penyebaran mereka. Mereka memang getol melakukan penguncian wilayah selama 2 bulan lebih dan hasilnya oke lah mereka sudah bisa aktivitas sekarang begitu. Nah, ini pertanyaan kemudian apakah ini akan seperti ini terus begitu? Sampai kapan mungkin PPKM ini masa-masa seperti ini akan berlanjut kemudian tanpa kemudian ada kebijakan-kebijakan yang lebih tegas lagi ini Pak Prof? Jadi pengendalian pandemi ini bisa berhenti selesai dengan mengikuti beberapa syarat dasarnya. Yang pertama adalah protokol kesehatan mencapai upaya maksimum di angka 95%. Protokol kesehatan di angka 90%. Kemudian cakupan vaksinasi sudah sampai di angka 70%. Ya, kemudian tracing, testing dan treatmentnya berjalan sudah maksimum, maka kehidupan bisa kembali. Jadi itu syaratnya seperti itu, Pak. Protokol kesehatannya di angka 95%, cakupan vaksinasinya di 70%, dan 3T-nya sudah berjalan lancar. Maka kita kembali normal. Dan yang paling penting tidak ada varian baru yang muncul di Indonesia. Kemudian positivity rate-nya juga terus menurun begitu? Di bawah 5%. Itu artinya sudah terkendali begitu Pak Prof ya? Iya. Oke. Ini yang kemudian ini hendak dicapai oleh Indonesia saat ini. Bagaimana kemudian positivity rate-nya bisa di bawah 5%? Nah, itu yang terus diburu. Nah, kemudian terkait dengan masalah vaksinasi begitu. Vaksinasi kan sudah dilakukan sejak awal tahun lalu ya. Mulai dari tenaga kesehatan ya dan mereka yang kemudian tenaga-tenaga yang sangat penting begitu untuk. Nah, ini pertanyaan kemudian masih saja ada tenaga kesehatan yang sudah melakukan vaksinasi 1 dan 2 masih saja terkena dan kemudian meninggal akibat serangan dari virus pandemi COVID-19 ini. Bagaimana sebelumnya ini Prof, boleh jelaskan? Kita tidak boleh mengambil satu vaksin mati begitu ya. Karena yang divaksin ini itu angka kematiannya di bawah 1%, sementara yang divaksin itu 90%. Jadi semua yang jadi seperti itu. Jadi jauh lebih banyak yang meninggal karena tidak divaksin dibanding yang sudah divaksin. Vaksin ini sendiri kan memberikan yang pertama, memberikan perlindungan spesifik dan pada efikasi 65%. Artinya ada juga di antara mereka itu tidak terbentuk antibodinya secara sempurna. Ada yang terbentuk 50% dan ada yang sempurna betul. Kemudian dia sudah mendapatkan 2 kali baru dianggap sempurna. Nah, sekarang ini kan proporsi capaian vaksinasi kita kan masih di bawah 20%, masih kisaran 18,sekian% begitu, Pak. Jadi inilah yang digenjot oleh pemerintah sekarang untuk meningkatkan cakupan supaya terbentuk. Jadi masing-masing orang beda-beda respon menerima vaksin tersebut ya. Ini yang harus dijelaskan kepada masyarakat. Iya betul. Jadi respon yang berbeda itu disebabkan oleh yang pertama adanya komorbiditas, yang kedua fisiologi laki perempuan berbeda, etnis berbeda. Nah, faktor-faktor itu sebenarnya yang perlu dipahami karena pemberian vaksin COVID ini berbeda dengan vaksin campak misalnya yang lebih memberikan perlindungan seumur hidup. Untuk COVID-19 ini kan masih diprediksi 6 sampai 9 bulan daya tahannya, bahkan harus setiap tahun diberikan atau baik. Nah, ada beberapa jenis vaksin begitu yang ada di negara kita saat ini. Berbeda-beda produsennya begitu. Tingkat efikasinya juga kan berbeda-beda. Sinovac misalnya 65%. Kemudian tertinggi itu diklaim dari Pfizer BioNTech sampai dengan 95% begitu ya. Nah, ini bagaimana sebetulnya masyarakat bisa menerima terkait dengan efikasi vaksin-vaksin tersebut, mana yang manjur, mana yang tidak begitu Pak Prof. Ini kan ada pertanyaan-pertanyaan juga di masyarakat yang timbul seperti ini, sehingga mereka kalau sebelum divaksin ada yang bertanya dulu nih, ini vaksinnya apa? Nah, bahkan sempat ada kemudian ingin diberikan AstraZeneca, mungkin mereka menolak karena dengar informasi yang telah beredar jenis vaksin ini pernah terjadi pembekuan darah begitu. Nah, ini yang perlu disampaikan juga kepada masyarakat. Bagaimana mungkin Pak Prof bisa menjelaskan jenis-jenis vaksin tersebut, Pak Prof? Yang pertama
pertama saya ingin sampaikan bahwa vaksin yang terbaik adalah vaksin yang ada di dekat kita, yang ada di jangkauan kita. Karena itu kalau Anda mendapatkan notifikasi, mendapatkan vaksinasi, manfaatkan, itu gratis. Kemudian perbedaan efikasi itu tentu memang berbeda proses vaksinnya, berbeda metodenya. Tetapi yang terbaik adalah vaksin yang ada dalam jangkauan Anda. Itu yang paling penting. Kemudian tidak berarti bahwa kalau ada pilihan, Anda boleh memilih yang terbaik ya, yang memiliki efikasi terbaik. Tapi pada situasi seperti sekarang ini, pilihan itu misalnya hanya ada di Amerika. Tapi setelah itu kan kita masih bisa melihat bahwa tidak semua juga yang mendapatkan vaksin jenis tertentu menjadi jauh lebih baik. Tetapi pertimbangannya kalau kita sudah mendapat vaksin, itu poin pentingnya di vaksin adalah dia adalah komplementari dari protokol kesehatan. Jadi itu poin pentingnya. Bukan berarti bahwa kalau Anda sudah divaksin, Anda terlindungi 100%. Tidak seperti itu. Dia adalah pelengkap dari seluruh protokol kesehatan yang telah dikeluarkan selama ini. Jadi, apakah AstraZeneca, Moderna, atau Sinovac, yang paling penting adalah bahwa itu yang ada dalam jangkauan Anda, manfaatnya pada waktu kesempatan. Baik. Ada penelpon rupanya Pak Prof yang bergabung. Halo, Assalamualaikum. Halo. Oke, dicoba lagi silakan pendengar lewat halo. Oke. Lewat 0812 41 400 140 ya. 0812 41 400 140. Saya coba terima. Halo. Halo. Ya, dari siapa, Pak? Waalaikumsalam. Dari Pak Jono di Makassar ini. Oke, Pak siapa? Pak Jono. Pak Jono, silakan Pak Jono. Begini, Prof. Ya. Kadang-kadang memang masyarakat itu tidak akan mengerti dan tidak akan bisa diatur kalau berbicara masalah perut, masalah ekonomi. Kadang-kadang itu kita tidak bisa berjalan di situ. Nah, mengenai PPKM darurat, apapun bentuknya, apapun namanya, saya kira kita masyarakat oke saja lah. Yang penting kan pemerintah solusi bagi kita. Ada kemungkinan lah. Artinya kan ada yang seperti ini kan memang pemerintah tidak menerapkan namanya undang-undang karantina karena kayaknya malah bertanggung jawab untuk menjalani seluruh kebutuhan masyarakatnya. Iya, apalagi sebuah usaha kalau kita dibatasi hanya bukan 20%, 40% atau sebagainya. Itu kan artinya kita diberikan tapi mustahil lah kita bisa berjalan sebagaimana kita harapkan. Iya, seharusnya memang pemerintah dalam rangka suatu kebijakan itu yang di atas kan seperti pro kan, seperti yang di atas kan agak mudah saja mengucapkan itu sebuah kebijakan, karena mereka kan tidak, artinya tidak terdampak sama sekali dari segi ekonomi. Setiap bulan mereka ada yang pun, jadi kalau kita di masyarakat bawah, tanpa kita berusaha, tapi kita harus memasukkan. Baik. Iya, makanya kalau mau melakukan dan PPKM apapun, saya kira harus diberikan suatu solusi lah. Minimal itu ada jaminan untuk rakyat. Ada jaminan hidup ya. Yang ketiga saya kira begini. Pandemi ini akan berhenti. Dikala pemerintah berhenti berpolitik dan berbisnis. Maaf saja. Ya, saya kira itu. Pendapat pribadi saya. Baik. Itu. Karena kelihatan seperti itu. Dan karena harus pemerintah seriuskan dari awal saya lihat. Memang pemerintah sudah terus dalam menangani pandemi ini. Memang dari awal. Jadi seriusnya seperti apa nih Pak? Kalau mau serius? Secara keseriusan. Karena kenapa? Saya kasih contoh Prof ya. Dikala pandemi merebak di seluruh negara, negara menutup seluruh aksesnya untuk masuk ke negara mereka. Tapi Indonesia malah memberikan diskon sampai 50% bagi wisata untuk masuk ke Indonesia. Baik. Yang kedua, ada di saat pandemi memuncak. Memang katanya dari luar begitu yang datang ya. Harus lebih selektif seperti negara-negara lain. Saudi misalnya, Saudi betul-betul mengunci wilayah mereka, tidak menerima pendatang dari luar ya, atau mungkin sangat-sangat ekstra selektif begitu. Nah, mungkin kita sebenarnya potensinya sangat besar begitu, karena kan kita negara kepulauan. Mungkin ketika terjadi kejadian di suatu tempat, dan mungkin hanya wilayah tersebut, taruh misalnya Jawa terjadi kejadian yang luar biasa di sana terhadap penyakit, mungkin Jawa saja dikunci, jangan biarkan orang Jawa keluar, jangan biarkan orang dari luar masuk ke Jawa. Ya, mungkin itu akan efektif, mungkin begitu pandangan dari masyarakat, Pak Prof. Ya, silakan. Jadi baik di dalam pengelolaan PPKM sekarang ini
memang pendekatannya seperti itu, sudah pendekatan kewilayahan. Jadi Jawa Bali kan sudah berlangsung dan mereka sudah mulai melakukan, meskipun perpanjangan ini tidak ada kecenderungan akan melakukan pelonggaran pada setelah periode keduanya ini. Jadi memang yang dibutuhkan sekarang ini adalah kepercayaan, ya, trust warga negara terhadap pemerintah, kepercayaan warga terhadap pemerintah. Dan tentu untuk membangun kepercayaan ini bahwa pemerintah harus menyampaikan komunikasi publiknya dengan baik, apa yang dia telah lakukan, apa yang akan dia lakukan, dan apa hasil yang telah dia lakukan itu harus dikomunikasikan. Dan kalau dia memperlakukan misalnya PPK level 4 ini, apa yang dia persiapkan untuk golongan yang terdampak, yang betul-betul sangat terdampak, ya, karena kan ada bansos yang sudah disiapkan juga sekian banyak itu. Nah, itu harus dikelola secara transparan dan memang sampai kepada yang membutuhkannya, ya, bukan menjadi ajang tidak sampai kepada yang semestinya menerimanya. Itulah yang harus dikawal dengan baik, karena ini menyangkut trust masyarakat terhadap pemerintah. Nah, itu yang harus diperbaiki secara Oke. Ini satu pertanyaan lagi dari masyarakat, dari WhatsApp nih bertanya, ya, kalau memang pemerintah serius, ya harusnya semua daya upaya di khusus untuk penanganan COVID ini, taruhlah misalnya harus berani pemerintah 2 bulan, ini dari Pak Iwan di Makassar, 2 bulan lakukan penguncian wilayah, karantina wilayah, kita nggak aktivitas apa-apa. Nah, nanti setelah 2 bulan itu seperti yang dilakukan oleh Cina, ya oke, kita lalu kemudian menata ekonomi kita, menata kehidupan kita, ya bagaimana kemudian secara perlahan kita cegah orang yang masuk dari luar ke negara kita, jangan sampai kemudian terjadi lagi penularan dari luar begitu. Harus berani katanya pemerintah. Ya. Betul. Jadi betul itu harus berani, tetapi kan kita tidak bisa hanya berani dan bagaimana kan dalam penguncian itu orang juga harus tampil. Nah, mungkin maka dari itu tadi semua APBN mungkin dikerahkan untuk itu semua begitu mungkin maksudnya selama 2 bulan ini. Ya, betul. Karena itulah maka itu kita mengenal ada namanya sektor kritis dan sektor esensial. Karena itu kalau dilakukan penguncian sektor tertentu itu harus tetap berjalan begitu. Dan kalau tidak dijalankan itu maka betul-betul kolaps negara, dan itu kita akan merestart ulang. Yang terjadi kan luar biasa dampaknya. Jadi mengelola negara ini tidak bisa selesai tidak begitu. Banyak orang di dalamnya masih minum makan. Oke. Jadi semua memang harus dipertimbangkan dengan matang, ya begitu, ya. Oke, baik. Di akhir sesi kita, Pak Prof, mungkin ada himbauan kepada masyarakat ini, terutama di 2 wilayah ini, Makassar dan juga Tanah Toraja. Bukan Makassar saja, ada Goa, ada Maros begitu yang sangat-sangat berdekatan. Jangan sampai kemudian 2 wilayah ini bisa saja saling boleh dikatakan mungkin transmisinya efek mobilisasi tidak terkendali. Nah, bisa saja meluas begitu wabah ini. Ya. Jadi terkait dengan keluarnya instruksi Menteri Dalam Negeri untuk wilayah Sulawesi Selatan dan terkhusus kepada Makassar dan Tanah Toraja, perlu juga saya sampaikan bahwa ada 4 kabupaten kota sebenarnya terjaring, Makassar, Parepare, kemudian Palopo dan Tanah Toraja. Yang masuk zonanya level 4 baru Makassar dengan Tanah Toraja. Diharapkan kepada 2 wilayah tersebut untuk betul-betul dapat mengikuti instruksi PPKM level 4 sehingga kita bisa keluar dari zona tersebut untuk bisa lebih aktif lagi untuk beraktivitas seperti biasa. Untuk wilayah Maros atau wilayah sekitar Kota Makassar, waktunya sekarang untuk lebih beraktivitas di kota masing-masing, ya. Jadi mengurangi masuk Kota Makassar dan orang Makassar stay at home, tinggal di rumah. Kemudian ini sekarang penguncian wilayah sebenarnya. Makassar sekarang penguncian wilayah. Harus penyekatan begitu. Wilayah seperti ini tidak ada pergerakan penyekatan itu berjalan bahwa Anda kalau mau keluar Makassar atau masuk Makassar, Anda dipastikan yang baik, orang yang sehat begitu. Karena itu pasti dicari kartu vaksinnya, pasti dicari macam-macam ini. Oke, baik. Pak Prof. Namiruddin, terima kasih banyak atas waktunya bersama RRI Makassar pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ulasan Pak
Prof, masyarakat juga bisa mengerti, bisa paham bahwa kondisi inilah yang harus kita jalani bersama-sama saat ini. Ini demi kemaslahatan kita bersama. Terima kasih banyak Pak Prof atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam. Izin pamit. Ya, kami sudah bersama dengan Bapak Profesor Ridwan Amiruddin, pendengar, untuk sesi yang pertama. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Makassar, Kanal Inspirasi.
Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dari Pro 1 Makassar. Dan saat ini saya sudah bersama dengan anggota DPRD Kota Makassar, Bapak Adi Rashid Ali. Kita akan minta tanggapannya bagaimana dengan apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar terkait dengan penerapan PPKM level 4 di Kota Makassar ini. Pak Adi, Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, Waalaikumsalam, selamat pagi pemirsa RRI. Sehat-sehat Pak Adi? Alhamdulillah. Baik, Pak Adi, Rashid Ali, akhirnya pemerintah pusat menerapkan 2 wilayah di Sulawesi Selatan, Tanah Toraja dan Makassar untuk melaksanakan PPKM level 4. Ini sama saja dengan PPKM darurat. Apa sih yang kemudian perlu dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar, Pak Adi Rashid Ali, selama PPKM darurat PPKM level 4 ini selama 2 minggu ke depan, menurut pandangan Dewan sendiri, Pak Adi? Ya, yang pertama, ya saya agak bicara soal level 4, ingat jadi pesan kalau pesan mie pedas level 4. Betul Pak. Paleko level berapa? Iya, Paleko level 1, level 2. Jadi tergantung mau pedas sih bagaimana. Ini mungkin sangat pedas ini. Iya. Kayaknya ini udah sangat pedas. Iya. Kalau saya begitu ya, PPKM ini kan ya menjadi sudah arahan nasional ya. Iya. Mungkin melihat Makassar dan Toraja masuk di zona yang cukup keras, maka diterapkan PPKM level 4. Namun kalau saya dalam penanganan COVID-19 ini, yang paling utama saya lihat adalah tentu ketegasan dari pemerintah sendiri ya. Itu satu. Ketegasan dalam arti memang betul-betul PPKM ini betul-betul di breakdown sampai ke bawah gitu. Saya belum hafal betul seperti apa isinya, tapi itu harus clear. Yang kedua, saya sebenarnya kita ini jangan terlalu panik menghadapi COVID ini. Karena saya banyak sekali literatur terkait dengan ini barang. Kalau kita terlalu panik, stres, akhirnya yang tidak kena COVID menjadi COVID ya. Saya kira yang paling utama adalah prokes saja dijalankan, protokol kesehatan itu inti dari semua. Kalau kita taat prokes, saya yakin insya Allah kita bisa lewati ini semua. Tentu dengan imun bagaimana gizi, vitamin masyarakat yang perlu diperhatikan, termasuk bagaimana gerakan vaksinasi masyarakat di Kota Makassar. Itu yang perlu ditekankan. Ada sejumlah PPKM ini nanti kita lihat ya. Kadang ini kalau di Indonesia di Makassar bisa jalan bisa tidak, nanti kita lihat. Ya, ini ada sejumlah kegiatan yang dibatasi. Banyak kemudian masyarakat dan juga mungkin yang tidak boleh beraktivitas, hanya kegiatan-kegiatan atau sektor-sektor esensial dan kritikal saja yang dibolehkan aktivitas. Itu pun ada yang 50%, ada yang 25%. Tenaga kesehatan, TNI Polri, ini mereka yang diperbolehkan beraktif berkegiatan 100% begitu. Nah, menjadi pertanyaan kemudian bagaimana dengan masyarakat yang kesehariannya ini menggantungkan kehidupannya hanya dengan kegiatan harian PPKM atau UMKM dan lain-lain sebagainya. Nah, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar supaya mereka yang tidak berkegiatan, tidak berpenghasilan ini tetap mungkin juga mendapatkan ada kompensasi yang mereka dapatkan begitu Pak Adi? Iya, makanya dari awal saya bilang, kalau PPKM ini diterapkan, ini mau apa? Orang nggak bisa makan gimana? Ya, lebih bahaya itu virus perut daripada COVID. Kalau perut lapar itu bahaya, bisa terjadi kriminal dan lain-lain. Makanya saya katakan bikin dapur umum di kelurahan-kelurahan. Selama PPKM diterapkan, tapi dapur umum itu diterapkan yang boleh nasinya nggak usah terlalu mewah, biasa aja makannya ya, tempe, ikan kering apa itu disiapkan di situ. Yang boleh makan itu tentu di kelurahan tersebut bagi orang-orang yang tidak mampu dengan berKTP kelurahan tersebut. Nanti setiap kelurahan bikin seperti itu. Saya yakin itu dulu karena dibatasi ruang geraknya orang. Buruh, tukang batu, pekerja harian mau makan dari mana? Dia kan dapat uang dari kerja-kerja harian. Harus ada kompensasi gitu. Nah, kita tidak boleh
Ya PPKM bagi orang-orang kayak seperti saya nggak ada masalah. Yeah. Orang-orang pekerja bulanan, gaji bulanan, ASN, PNS ya enak PPKM. Tapi kalau pekerja buruh harian kasihan. Yeah. Masih banyak orang yang menggantungkan dirinya dengan upah harian. Tukang ojek, tukang beca. Tukang ojek, Grab. Yeah. Betul. Jadi saya pernah tanya tukang beca, Grab, apalah bentor, bilang, tekaman Pak COVID. Tidak ada saya takut COVID, Pak. Tapi kalau lapar sih. Yang paling takut ya adalah lapar. Lapar. Jadi memang ini cukup pelit ya permasalahan ini. Tapi pemerintah harus jadi tidak semua PPKM itu semua utuh. Harus ada flexibility melihat keadaan di bawah dalam tanda kutip terusus kepada orang-orang yang membutuhkan uang harian. Nah kalau tetap mau ditaruhkan tegas berarti kasih makan dong orang. Ya. Ini terkait dengan bantuan. Kita tahu kan bahwa pemerintah pusat sudah menggelontorkan begitu triliunan rupiah untuk menyalurkan bantuan, terutama wilayah-wilayah daerah-daerah yang melaksanakan PPKM, termasuk di Makassar ada bantuan BST, bantuan setor tunai, bantuan tunai dalam bentuk uang tunai, ada dalam bentuk bantuan sembako, begitu ya. Nah, bagaimana kemudian supaya ini bisa dipastikan bisa tersalurkan dengan baik, kemudian mungkin Dewan bisa memastikan atau bisa memberikan mendampingi atau mensupervisi pemerintah Kota Makassar supaya bantuan-bantuan ini segera tersalurkan begitu Pak Adi Rasyid Ali. Iya, jadi begini, yang paling tahu adalah RT RW setempat, lurah setempat. Jangan sampai bantuan ini tidak tepat sasaran. Ya, atau mau maaf lebih kepada bantuan ke tim-tim sukses, jangan boleh. Itu dia. Itu yang kita takutkan, baik bantuan uang maupun bantu sembako. Jangan sampai ini pilkada orang saya, ini bukan orang saya, itu nggak boleh sekali. Jadi gunakan semua RT RW duduk bersama, sepakati yang mana mau diberi bantuan, mana tidak. RT yang paling tahu. Iya, mana person-person, sama ada data dari statistik pasti tentang orang-orang miskin yang wajib diberikan dahulu, orang yang tidak mampu itu duluan diberikan. Itu balik. Dudukkan dulu bersama, jangan 1-2 orang tokoh masyarakat disuruh menunjuk, jangan. Kapan dia ada terlibat dalam sebuah pilkada kemarin atau dia berada orang di partai tertentu atau atau bagaimana, dia akan main di kelompok-kelompok itu. Jadi harap saya semua RT RW dirapatkan untuk berikan bantuan baik makanan atau mana orang yang layak. Jangan 1-2 orang yang di ini. Jadi semua bisa diuji kebenaran data itu. Ini orang Banten. Dan apa indikatornya orang itu diberikan. Intinya pemerintah Kota Makassar harus memastikan jangan ada masyarakat, jangan ada rakyat yang kelaparan begitu selama masa PPKM ini. Kalau konsepnya seperti itu, gampang bikin dapur umum, selesai. Ya kan? Bikin dapur umum di beberapa tempat, ada masjid bisa gunakan pekarangannya apa di mana, itu masyarakat ini silakan makan siang dan makan malam ditanggung oleh pemerintah. Kalau untuk BLT, BSM apa namanya itu yang ini kan zamannya Susilo Bambang Yudhoyono yang baru dilanjutkan sekarang dengan nama lain. Ya kan saya harus terbuka dong eranya itu dulu. Betul. Nah sekarang berikan aja orang-orang yang orang miskin mampu itu diberikan uang dengan bantuan bisa dapur umum makan siang dan makan malam. Nah ada juga masyarakat yang taraf lebih di atas sedikit tapi kadang uang ada kadang tidak ada, ya itu bisa makan di kelurahan masing-masing dengan dibuatkan dapur. Ini sudah disampaikan Pak usulan ini Pak kepada Pemkot Makassar supaya buat dapur umum ini. Sampaikan beberapa kali. Kan dana kelurahan saya kasih 400-600 juta setiap kelurahan. Sudah ada dana kelurahan Pak ya? Iya, itu kan bisa digunakan untuk kasih makan warga. Bikin dapur umum, nggak usah ayam, suwir-suwir aja ayamnya, tempe-tempe. Tahu-tahu apa sayur-sayur, ikan-ikan tembang-tembang kecil boleh lah. Iya, tembang-tembang. Udah lah, memang kita dalam keadaan darurat harus. Justru lebih enak kebersamaan, silaturahim. Tinggal memang mau makan jaga jarak atau apa ya terserahlah teknisnya bagaimana.
Oke. Mungkin lebih bagus mungkin nanti disampaikan langsung ke rumah bantuan-bantuannya, karena kan jangan sampai menimbulkan kerumunan ketika mungkin terpusat begitu. Ini yang jadi. Bisa dia ini take away kan. Take away betul. Take home ya, take away. Jadi dia ambil teks, ada bungkusan, nasi. Bawa pulang ke rumah. Bawa pulang ke rumahnya. Kan gitu. Oke. Itu jauh lebih efektif, bisa dirasakan. Kan lurah tahu berapa warganya. Dia juga yang bukan orang miskin, memang dia ada kan orang kerja tapi pada saat itu dia lagi tidak ada uang, dia butuh makan, udah kasih makan. Oke. Intinya ini perut. Ya. Covid virus nggak ada apa-apanya itu. Ya. Tapi kalau perut masalah, selesai semua itu. Ya, Pak Adi, ini kan hanya Kota Makassar nih yang melaksanakan PPKM. Sementara kita tahu bahwa ada 2 wilayah terdekat di Kota Makassar, Maros dan juga Kabupaten Goa, di mana 2 wilayah ini banyak masyarakatnya yang beraktivitas di Kota Makassar begitu setiap harinya, ya pulang pergi begitu. Nah, bagaimana kemudian supaya ini betul-betul terlaksana dengan baik PPKM ini, tidak ada lagi transmisi, tidak ada lagi penularan penyakit, entah itu yang dibawa dari ke kabupaten tetangga Goa ataupun Maros, ataupun juga yang di bawah sini keluar begitu. Apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar? Haruskah ada penyekatan begitu? Di Makassar ini betul-betul dikunci dulu lah untuk sementara. Kan epidemiolog berkatakan seperti itu, Pak. Kalau saya kan papanya dia ASN tinggal di Goa, kerjanya di Makassar, ya pihak kepala dinas atau atasan sudah harus memahami bahwa dia nggak boleh masuk kantor dulu. WFH. Cukup dengan rapat, kan sekarang teknologi ada, bisa rapat lewat grup WA, ya kan, bisa rapat dengan ada virtual, work from home. Jadi PNS yang katakanlah PNS yang ada di situ nggak usah gitu, termasuk pegawai-pegawai swasta yang tidak terlalu ini. Masalahnya kalau di pekerja buruh harian. Nah itu dia. Pekerja harian atau bisa aja dia kerja apa, saya nggak tahu apakah minimarket tutup juga, ini saya nggak tahu. Apakah minimarket tutup kalau siang, saya nggak tahu, belum tahu. Jadi memang ini intinya kalau saya ya pemerintah harus bagaimana masyarakat tidak lapar, bergejolak gara-gara PPKM ini. Nah, di situ kuncinya Pak ya, jangan sampai ada masyarakat yang tidak makan. Iya, karena pasti kan masyarakat ujungnya ini, loh saya mau makan, saya mau cari uang, karena pemerintah siapkan dapur umum di kelurahan. Jangan sampai menimbulkan gesekan begitu, gara-gara mereka tidak bisa cari makan. Iya, jadi satu masalah selesai. Ya mau makan silakan, kita siapkan dapur umum. Jadi memang ada satu beginilah, ada pos masyarakat yang bekerja ASN udah gampang, swasta bank udah gampang, dimaklumkan dulu. Bagi ada masyarakat yang tinggal di kabupaten kerjanya di Makassar, yang masalah yang pekerja harian saja, pekerja harian, buru-buru harian, dan ada rumah sakit ya, itu penting, itu 100%. Polisi ya itu tugas itu. Kalau DPRD sampai saat ini masih WFH juga Pak Adi ya? Saya sampai sekarang ini belum masuk kantor. Iya, baik. Jadi ya kadang-kadang penting sekali baru datang. Memang semuanya harus dijaga saat ini. Baik, mungkin ada pesan himbauan nih Pak Adi Rashid Ali kepada masyarakat, mungkin juga kepada pemerintah Kota Makassar, kepada lurah ya, kepada RT RW begitu di masa PPKM ini. Silakan Pak. Yang pertama, masyarakat ya kalau selatan khususnya Kota Makassar, don't panic, tidak usah panik ada apa COVID ini. Yang paling kita harus lakukan adalah makan, ya, jangan sampai kita tidak mau makan atau tidak ada nafsu makan. Yang kedua, yang pertama sebenarnya ini pikiran. Jangan stres. Iya, jangan stres. Coba tanya dokter-dokter apapun, pikiran itu 75% sampai 80% dapat meningkatkan imun tubuh. Iya, itu. Kalau kita stres menurunkan imun, kalau bagus naik. Makan, jangan telat makan. Ini arahan dokter. Pokoknya makan, jangan sampai tidak ada nafsu makan. Berjemur, vitamin D, matahari. Saya sedang berjemur ini. Itu kuncinya itu. Olahraga pasti. Ya kalau umat Islam kita banyak-banyak sholat bertahajud. Baik. Pak Adi Rashid Ali, terima kasih banyak atas ulasannya, masukannya pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Ya, selamat beraktivitas Pak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, demikian pendengar, Adi Rashid Ali, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar ya dari fraksi Partai Demokrat, ya sudah disampaikan tadi sudah diberikan masukan kepada pemerintah kota, kepada kelurahan ya supaya nggak ada yang kelaparan, ya mestilah mungkin membuat dapur umum kalau perlu begitu ya. Ini memastikan supaya masyarakat bisa makan begitu. Nah, bantuan ini sebaiknya disalurkan door to door dari rumah ke rumah, jangan sampai kemudian menimbulkan kerumunan seperti yang dilakukan di tempat-tempat lain begitu. Oke. Ya, pendengar, kita harap saja bahwa di masa PPKM darurat ini masyarakat intinya jangan stres. Itu masukannya juga tadi, jangan sampai terlalu dipikirkan ya, jangan sampai terlalu tegang begitu. Nah, ketika ini terjadi bisa saja menurunkan imun Anda. Nah, itu yang terpenting, aktivitas tetap berjalan seperti biasa dan yang terpenting juga menerapkan protokol kesehatan. Sampai di sini Salvian menemani Anda dalam Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi. Saya mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.